Saksikan breaking news Kompas TV terkait dengan darurat bencana erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur. Saat ini kita sudah terhubung dengan pakar vulkanologi Surono. Selamat siang, Pak Surono. Selamat siang Mas Arjono, selamat siang para Siang. pemirsa Kompas TV yang saya hormati. Ya, Pak Rono, ini terkait dengan situasi di Semeru terjadi awan guguran susulan yang terjadi pada pagi tadi. Apa yang Anda bisa sampaikan terkait dengan peristiwa susulan, terutama warga yang saat ini juga tentu merasakan paniknya terjadinya guguran awan panas yang terjadi di sana? Nah beginilah, saya koreksi dulu lah. Kan kita itu menyelesaikan masalah itu harus mengetahui secara persis akar permasalahannya kan. Ya kan, jangan juga sambil marah-marah gitu kan. Tapi dengan hati dan pikiran yang cerdas begini. Kalau erupsi Semeru itu hanya berupa abu, uap air atau material pijar gitu, yang jatuh di sekitar puncak, makanya Semeru semakin tinggi dan semakin besar, materialnya tidak kemana-mana. Di samping itu ada lelehan lava, ya, yang kemudian semakin lama semakin besar, semakin tidak stabil, ditambah curah hujan yang tinggi, maka dia gugur. Dan gugur itu pasti kubah lavanya, ya kan? Yang tidak pasti adalah kapan terjadinya. Guguran ini, ya kan, tidak ada kaitannya dengan erupsi Merapi, ya kan, menghasilkan awan panas guguran yang alirannya juga sudah selalu ke situ, masuk ke Besuk Kobokan. Makanya Besuk Kobokan menjadi ladang emas hitam di sana, ya kan? Banyak penambang pasir karena endapan awan panas itu pasirnya kualitasnya bagus, ya kan? Harganya mahal gitu kan. Jadi ada orang atau tidak ada orang baik beraktivitas maupun bermukim, ya kan? Awan panas guguran dari guguran kubah yang ada di dekat puncak Semeru, dia itu di luar kawahnya, ya kan? Yang tidak ada kaitannya dengan letusan atau erupsi Semeru itu, kalau sudah besar pasti gugur, tidak tahu kapan, ya kan? Dan awan panasnya selalu jalannya sama dari dulu, jalannya sama. Makanya dia itu orang penambang itu ke tempat yang sama adalah Besuk Kobokan itu. Nah kemarin itu kemudian gugurnya memang volume agak besar gitu kan. Awan panasnya besar, bukan hanya masuk ke Besuk Kobokan, tapi berceceran kemana-mana awan panasnya. Ini kecepatannya tinggi, ratusan kilometer. Kalau misalnya warning yang biasa dipakai oleh para penambang, itu kan datangnya lahar, ya kan? Hanya kilometer lah, belasan kilometer, orang bisa menghindar. Kalau awan panas ratusan kilometer per jam, jelas akan sulit, ya kan, menghindar. Dan itu, ya kan, awan panas itu panas sekali. Kemungkinan ya dapat 200-300 derajat Celcius lah kan. Dan itu jadi sekali lagi ya kan, yang terjadi di Semeru itu bukan erupsi Semeru, guguran kubah yang menghasilkan awan panas. Kenapa ada awan panas susulan? Kemungkinan kubahnya itu belum longsor semua, ya kan? Masih ada longsoran-longsoran berikutnya karena memang curah hujan masih tinggi, ya kan? Risiko longsoran ada, maka ada awan panas susulan. Kemana arahnya? Ya pasti ke situ juga, ya kan? Betul. Ya, ini Pak Rono terkait dengan volume kubah lava, apakah sudah ada pemetaan terkait dengan kubik yang terdapat di kubah lava? Karena kita tahu bahwa ini hujan terus terjadi dan juga guguran lava ini atau guguran awan panas ini yang kita antisipasi. Saya tidak tahu persis ya. Biasanya ada lah gitu kan, di Merapi juga ada estimasi jumlah kubikisasi daripada kubah lavanya, karena kalau terlempar semua berapa juta meter kubik, dan karena kalau misalnya gugur itu berapa kubik itu mesti ada. Tetapi beginilah ya kan, diketahui atau tidak diketahui ya kan, volume kubah lava, bahwa kubah lava di Semeru itu bukan kali ini saja gugur, ya kan, sejak dulu. Dan menghasilkan awan panas guguran juga bukan hanya sekarang saja. Oleh karena itu Besuk Kobokan itu banyak pasirnya karena memang ke arah sana, gitu kan. Jadi sering terjadi dan arahnya ke sana, dan pasti akan ke sana lagi, ya kan. Kapanpun bisa diramalkan atau tidak, ya kan. Jalannya memang itu, ya kan. Terus gimana? Ya,
Apakah Anda mau menyampaikan bahwa mitigasi terkait dengan tadi, bahwa jumlah kubiknya belum terpetakan dan juga bahwa ini siklusnya memang terus terjadi, terutama di aliran Sungai Besukobokan ini, Pak Rono? Enggak, saya nggak mau mengatakan tidak dipetakan, ya kan? Itu pasti akan longsor, mau kecil mau besar gitu ya. Kalau longsor ya longsor aja, dan pasti akan menghasilkan awan panas gitu loh. Itu Tapi kan saja. dampaknya Dan begitu alirannya ke besar situ ya juga. untuk saat ini. Hah? Tentu dampaknya begitu besar karena Iya, tentu besar. Dulu volumenya juga jutaan pernah kubik kalau besar. kita Dulu bisa juga pernah melihat besar. apa yang terjadi di Merapi pada tahun 2006 lalu. Dulu juga besar, ya kan? Mhm. Dulu juga besar, sama aja, pernah besar. Yang besar lagi Merapi tahun 2010. Nah, itu betul-betul awan panas letusan. Itu sebarannya kemana-mana. Nah, kebetulan yang ada di Semeru itu adalah awan panas guguran dari suatu kubah lava yang memang arahnya udah tertentu gitu loh. Kalau itu awan panas erupsi, wah udah kemana-mana itu barang. Ini yang perlu kita waspadai terkait dengan guguran awan panas tentu bukan saja material abu maupun material dari lava, tetapi juga ada sumber gas. Apakah ada catatan terkait dengan gas ini yang berbahaya, Pak Rono? Ya itu campurannya, campuran awan panas itu campuran gas, debu, pasir, kerikil, kerakal, bahkan bongkah pun ada, ya kan? Ya bahayalah gitu kan kalau konsentrasinya tinggi gitu kan. Bahayalah gitu kan gas vulkanik. Arahnya di situ-situ saja, ya kan? Mari kita bongkar, ya kan? Yang sekarang kena awan panas rumahnya, ya kan? Apakah akan kena lagi? Pasti akan kena lagi. Bisa diramalkan atau dinujumkan atau tidak, dia akan kena lagi. Siklus yang terjadi di erupsi Gunung Semeru ini cukup intens ya Pak. Jadi bisa Iya, dikatakan bahwa karena 1-2 tahun sekali. Apakah juga proses relokasi ini yang harus dilakukan sebelum-sebelumnya agar korban jiwa tidak banyak di sana? Saya tidak akan bicara seperti itu kan nanti ada orang marah. Jadi sekarang gini aja, jujur. Alam itu jujur dan menawarkan hasil pasti dan tidak bisa ditawar. Ya kan, sekarang yang terkena itu buka peta kawasan rawan bencana Gunung Semeru. Ya kan? Ada nggak? Mereka tuh ada di mana? Ada di kawasan rawan bencana atau di daerah yang aman? Ya kan? Kalau mereka berada di kawasan rawan bencana, bisa nggak risikonya diturunkan? Kalau tidak bisa lagi risikonya diturunkan, harga pasar dari alam adalah relokasi. Ya kan? Jangan ditawar lagi. Itu saja. Kalau kita melakukan, oh ini tiba-tiba tidak bisa diramalkan gitu kan, ya oke lah kita bicara. Misalnya seperti ini, mendung, kita sepakat itu mau hujan? Iya. Tetapi adakah orang yang bisa mengatakan, pastikah hujan ini dengan mendung ini, jam berapa akan terjadi hujan, berapa liter hujan itu, kapan berhentinya? Tetapi kita yang bisa kita lakukan adalah mendung bawa payung lah. Kalau hujan kita bisa pakai, kalau tidak nggak masalah. Kalau dari itu terjadi awan panas, pasti akan kena lagi. Kita yang harus bersikap baik terhadap alam. Kan itu saja. Ke depan seperti apa early warning system yang harus dibangun, terutama early juga... warning system itu Mas, bukan masalah ramal-meramal. Baik. Kan waspada itu, ya kan terkait langsung dengan aktivitas vulkanik Semeru. Terkait langsung dengan kegempaannya, deformasinya. Makanya dia waspada. Kubah ini adalah sisi lain dari aspek gunung api. Oke? Nah, itu sering sekali longsor. Pasti. Cuman yang ahli nujumnya ini nggak ada, Mas. Kalau ada alat yang bisa menebak kapan terjadi longsor, pasti saya akan bilang ke pemerintah, beli itu alat. Pokoknya beli sekalian, kalau ada yang bikin pabrik, tak suruh beli. Yang harus hati-hati, kalau itu jalurnya, ya mari kita tak bersama-sama respect. Ini lo jalurnya. Yang bisa secara ini tiba-tiba. Ya. Ya, ini Mbak Rona yang kita juga sempat pelajari bahwa kalau terjadinya pembentukan kubah lava ini kan juga terus-menerus ya. Artinya apakah ini ada pembentukan yang sangat intens yang terjadi di Semeru? Enggak juga. Dan sekarang pada kondisi yang pembentukannya juga enggak
intens sekali ya kalau melihat dari status gunung Semeru yang masih waspada. Tentunya bukan suatu pembentukan kubah yang sangat intens. Berbeda dengan Merapi yang statusnya siaga, pembentukan kubahnya memang intens walaupun tidak seintens jelang letusan 2010, ya kan? Kan beda-beda itu kan karakter letusan intensitas letusan dari suatu periode ke periode lain. Kenapa Semeru sangat sering, ya kan? Yang sebetulnya dibilang sering itu adalah guguran kubah lava yang menghasilkan awan panas. Kalau letusannya itu, erupsi Semerunya itu, sekarang dalam kondisi waspada puluhan kok tiap hari, puluhan kali. Siaga mungkin bisa ratusan kali, tetapi materialnya hanya jatuh di sekitar puncak. Nah, yang dikatakan frekuensinya sering, itu adalah guguran kubahnya. Apakah nunggu besar? Tidak juga. Ya kan suka-suka dia longsor gitu loh. Ya. Inilah yang menjadi sulit. Bagaimana kalau sulit alam itu dimitigasi? Apakah orangnya harus memasak? Lu harus bisa nembak dong ahlinya. Enggak dong. Harus masyarakatnya yang harus menyesuaikan diri dengan alam. Bukan alamnya dipaksa bersama ahlinya untuk bisa mengikuti kehendak masyarakat di situ. Jadi ada win-win solution lah di situ. Kan? Baik, ada dua hal nih, Mbah Rono, terkait dengan guguran awan panas dan juga banjir lahar dingin. Nah, artinya ada dua potensi bahaya yang terjadi, baik tadi Bapak bilang bahwa adanya penambang pasir dan juga warga yang saat ini berada di lembah pegunungan. Sejauh ini seberapa baik di mana lokasi bagi warga untuk menempati di wilayah lembah ataupun aktivitas yang berada di wilayah aliran Sungai Besukobokan? Yang paling bagus adalah lihat peta kawasan rawan bencana erupsi Gunung Semeru. Lihat, nggak usah pakai debat-debatan karena peta itu adalah ya kan apa yang dikatakan alam dan diterjemahkan oleh para ahlinya, gitu kan? Bahwa ada kawasan rawan bencana 3 yang dekat puncak, yang kedua yang bawah, kemudian yang ketiga adalah aliran lahar dan itu. Yang pertama, ancaman bahaya pertama kemarin adalah dari awan panas guguran adalah pertamanya ancamannya adalah awan panas guguran. Kemudian ada bahaya sekunder adalah lahar itu. Karena endapan awan panas yang nantinya menjadi rezeki ya, merupakan karunia bagi Semeru untuk masyarakat sekelilingnya. Itu endapan itu ya kan, nanti begitu kena air akan bergerak ya kan, menyusuri lembah, ya kan, menyusuri alur lembah atau sungai, tersebar kemana-mana, itu yang disebut lahar hujan. Nah sekarang lahar hujannya itu panas, karena apa? Endapannya adalah dari endapan awan panas guguran gitu ya. Dan begitu transport kemana-mana, itu rezeki dibagi kemana-mana. Harap bersabar, jangan diambil dulu, nah, karena kemungkinan hujannya masih lebat, intensitas lahar hujannya masih tinggi, ya daya dobraknya, kemudian juga kemungkinan masih panas, ya kan? Mari bersabar untuk ngambil rezeki karunia dari Gunung Semeru itu. Ya, ini saya mau menanyakan terkait dengan bahwa tadi diralat bahwa ini bukan erupsi dan ini hanya guguran awan panas ataupun piroplastik. Artinya erupsi ini belum atau bukan gambaran bahwa yang berbahaya terkait dengan letusan Gunung Semeru. Karena pada dasarnya pada saat sebelumnya Kepala Badan Geologi menyebut aktivitas gunung relatif biasa dan juga kegempaannya juga relatif rendah. Iya betul, betul. Kalau dari letusan Gunung Semeru mah baik-baik saja dia. Makanya gunungnya tinggi karena material letusannya hanya jatuh di sekitarnya. Gunung kan tumbuh bukan seperti pohon, kan? Dia harus dibangun, ditumpuk dari material letusannya. Kalau gunungnya letusannya dasar seperti Kelut, seperti Merapi, ya nggak tinggi-tinggi itu, karena materialnya dilempar jauh gitu kan. Semeru tidak. Seperti Gunung Selamat juga tidak. Materialnya ditumpuk di sekitarnya, maka lama-lama dia menjadi tinggi-tinggi dan besar, ya kan? Kalau kegempanya erupsi daripada Semeru, baik-baik saja dia, ya. Baik-baik saja. Sekarang mungkin harinya puluhan lah, gitu kan, atau belasan, gitu kan, dengan status waspada ini. Tetapi yang 2 tahunan tadi sebut Mas Arjuno itu adalah awan panas guguran tadi, yang sering gegeran karena ada korban.
ya kan, ditengarai periodenya pendek karena ada gegeran lah pasti. Karena letusannya nggak begitu bikin gegeran, maka orang tidak tahu bahwa letusan atau erupsi Semeru ini dalam kondisi waspada ini bisa belasan per hari atau puluhan, ya kan? Itu saja. Oke, untuk terakhir Pak, saat ini tanggap darurat yang harus dilakukan berapa lama untuk mengetahui bahwa ya sifat-sifat gunung apian terkait dengan baik cuaca maupun juga erupsi yang akan terjadi ataupun susulan awan panas? Yang pertama, kalau tanggap darurat terutama mencari korban dan sebagainya, hati-hati karena ini endapan awan panas gitu ya. Jangan gali-gali gitu ya, takutnya ada air yang meresap, kena panas menjadi uap, begitu digali bisa menyembur dan bisa celaka. Bisa luka sampai meninggal seperti terjadi di Merapi. Kedua, ya kan, bahwa bila masyarakat sudah diungsikan, ya kan, ya sudah aman lah gitu kan. Kalau kembali lagi, tidak ada jaminan kalau rumah mereka dan sebagainya terjadi awan panas pasti akan kena lagi di kemudian hari. Dan ketiga, hati-hati ya kan, jangan terlalu mendekat ke besuk kobokan saat ini karena hujan masih lebat dan kemungkinan berpotensi banjir lahar gitu kan, lahar hujan gitu kan, bisa menerjang kemana-mana ya kan. Itu lahar hujan itu susah belok walaupun sungainya belok karena dia punya kekentalan cukup kental, jadi sulit dibelokkan bukan air. Hati-hati adalah bahaya sekunder sekarang juga, ya kan, letusan-letusan sekunder karena panas di besuk kobokan kena air, ya kan, terjadi letupan-letupan karena air masuk ke dalam lapisan endapan awan panas, terpanasi menjadi uap, dia bisa meletup, ya kan. Itu hati-hati dan letupannya panas gitu kan. Hindari jangan mendekat ke bantaran maupun beraktivitas di kobokan. Itu penting. Itu aja. Baik, situasi saat ini yaitu mengantisipasi bahaya sekunder yaitu guguran awan panas dan juga lokasi-lokasi di aliran sungai terutama di Besuk Kobokan dan juga tadi catatan bahwa perlu adanya kesiapsiagaan terutama peta rawan bencana terkait dengan Gunung Semeru. Terima kasih Mbak Rono atau Surono, ahli vulkanologi telah berbagi bersama kami di Breaking News Kompas TV.